few moments later. Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Belakangan ini, kualitas udara Jakarta menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Langit keruh dan kabut asap kerap menghiasi pemandangan ibu kota. Ini menjadi alasan bagi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk membentuk Satgas Razia Kendaraan Belum Uji Emisi. Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan kualitas udara Jakarta. Namun, langkah ini mendapat tanggapan kritis dari Bondan Andriano, juru bicara bidang iklim dan energi Greenpeace. Ini menyatakan bahwa membentukan Satgas Uji Emisi ini tidak mencakup sumber pencemaran udara tidak bergerak. Sumber pencemarannya adalah sumber bergerak dan tidak bergerak. Satgas uji emisi untuk kendaraan yaitu sumber bergerak. Bagaimana dengan sumber tidak bergerak? Industri-industri misalnya. Banyak ceropong asap itu siapa yang menanganinya? Satgas-satgasnya adakah yang memantau? Jadi, penanganan polusi udara ini harus sistematik dan menyeluruh. Buat jadi urgensi, buat penanganan dan merangkul semua sumber pencemar. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dilindungi dari polusi udara. Selain itu, diperlukan identifikasi terhadap sumber-sumber pencemaran polusi udara Jakarta. Polusi bisa disumbang dari Jakarta. Urgensi ini membuat pemerintah harus membuat banyak hal, terutama mengidentifikasi sumber-sumber pencemarannya. Enggak hanya Jakarta, Jawa Barat, Banten juga punya kewajiban yang sama. Beberapa ceropong industri di Jawa Barat, bagaimana ceropong industri di Banten? Bikin datanya, kemudian dipublis ke masyarakat. Jika di Jakarta sumber utamanya adalah transportasi, bagaimana dengan di Jawa Barat dan Banten? Pencemaran udara bukan hanya yang dapat diatasi dengan suatu atau 2 langkah saja. Meskipun begitu, diharapkan pembentukan Satgas Uji Emisi ini dapat membantu mengurangi pencemaran udara ibu kota. Diharapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Kepulauan Meranti paham dan mengerti akan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan daerah serta gencar melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pemilik kilang sagu mengenai peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terbaru sehingga para pemilik kilang sagu akan paham mengenai pentingnya lingkungan hidup dan bahaya pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti. Agar pengusaha kilang sagu lebih meningkatkan lagi kesadarannya untuk menjaga lingkungan, tidak hanya lingkungan yang tercemar tapi masyarakat ikut berdampak dari usaha yang dilakukan. Diharapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membuat program-program andalan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan seperti pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan begitu pencemaran akan sedikit berkurang. Serta disarankan untuk membangun laboratorium untuk pengujian sampah limbah. Adanya hambatan yang dihadapi di lingkungan saat pelaksanaan penanggulangan pencemaran laut, diharapkan semua masyarakat ikut serta dalam mengatasi masalah sehingga teratasi dengan mudah sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan menghasilkan yang lebih maksimal. Bukan oleh pemerintah dan organisasi lingkungan yang mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan energi terbaru seperti energi surya dan angin dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Selain itu, pemerintah juga dapat memperlakukan peraturan ketat terkait emisi kendaraan bermotor dan industri, serta mempromosikan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Pencemaran udara adalah masalah serius yang terjadi ketika bahan-bahan berbahaya atau zat polutan dilepaskan ke atmosfer dan mencemari udara yang kita hirup.
Pencemaran udara dapat terjadi karena berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, transportasi, pertanian, dan limbah. Dampak dari pencemaran udara sangat beragam dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa kesimpulan penting tentang pencemaran udara adalah sebagai berikut. 1. Dampak terhadap kesehatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, serta meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Polutan udara juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. 2. Dampak terhadap lingkungan. Pencemaran udara dapat merusak ekosistem darat dan perairan. Polutan udara dapat jatuh ke tanah dan air, mencemari tanaman, hewan, dan ekosistem air. Hal ini dapat mengganggu rantai makanan dan mengancam keberlanjutan lingkungan. 3. Perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang berasal dari pencemaran udara seperti karbon dioksida CO2 dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Peningkatan suhu global dapat mempengaruhi pola cuaca, mencairkan es di kutub, dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. 4. Efek ekonomi. Pencemaran udara juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, kerugian produktivitas karena absensi kerja, dan kerugian ekonomi sektor pertanian dan perikanan akibat kerusakan lingkungan adalah beberapa contoh dampak ekonomi